Banyak-banyak dengerinnya. Ya. Yang pertama, saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu guru yang hari ini masih diberi nikmat sehat. Dan perlu diselamatin ya. Iya. Ya, masih diberi nikmat sehat, nikmat panjang umur. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan program sekolah. Hari Senin besok anak-anak kita sudah mulai melaksanakan ujian sekolah khusus untuk kelas 9. Tolong wali kelas 9, tolong agar diingatkan kembali ya, agar siswanya mengikuti kegiatan. Ya, saya ulangi ya. Kepada wali kelas 9, tolong siswanya agar diingatkan kembali agar tidak ada susulan ya, agar tidak ada susulan ya. Siswa harus mengikuti ujian sekolah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Ya, kecuali memang sakitnya sakit berat. Ya, yang perlu perawatan khusus di rumah sakit. Ya, itu nggak apa-apa, boleh dilakukan ujian susulan. Ya, kalau enggak, kalau masih batuk-batuk ringan, ya, pilek-pilek sedikit, suruh datang lah. Ya, dihimbau, makanya dari sekarang jaga kesehatan, jangan tidur malam-malam, jangan kelayapan malam-malam, jangan nongkrong yang nggak benar. Khawatirnya nanti pada saat mau ujian terjaring, ya kan, kalau namanya sudah terjaring, padahal nggak mau tawuran, cuma ngumpul doang gitu. Cuma kan yang namanya sekarang kondisi ngumpul rame-rame, ya udah kan di pinggir jalan, ketangkap sama patroli, ya mau nggak mau, kayak kemarin tuh 85, ya ngumpul doang, ya kan, cuma ketangkap. Ribet Bapak Ibu kalau sudah urusan sama polisi sekarang. RT RW pihak sekolah dipanggil. Kalau nggak ada itu nggak bakal dilepasin. Ya, nggak bakal dilepasin tuh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, perasaan waktu 2 minggu yang lalu kita sudah bikin kesepakatan. Jam masuk, jam berapa. Ya kan? Pintu gerbang dikunci jam berapa. Tolong itu dipatuhi. Gimana anak-anak mau patuh kalau gurunya aja nggak mau patuh? Mana dianya tuh? Nggak hanya cuma buat Bu Ruli ya. Saya juga lihat tadi nggak cuma yang kebetulan kefoto aja Bu Ruli. Ya. Iya, yang kebetulan kefoto aja Bu Ruli. Saya juga tahu tadi saya lihat kok dari saya duduk di sini kelihatan siapa yang nyelonong aja masuk ya. Semuanya untuk menjadi perhatian ya. Tolong keputusan yang sudah dibuat bersama sama-sama tolong dipatuhi. Ya. Kalau sudah memang nggak boleh masuk ya udah nurut sama-sama. Jadi nggak kayak tadi itu. Kan anak sekarang semua pada bawa HP. Ya tadi kan berarti kan itu dia orang tua dapat laporan dari anaknya. Mama nih saya nggak boleh masuk tapi gurunya itu bisa masuk. Kan malu kalau begitu tuh. Berarti kan istilahnya ada pengecualian. Kok gurunya boleh, anaknya enggak. Kalau enggak, ya enggak semua gitu ya. Itu yang kedua ya. Yang berikutnya, guru piket. Nih, sama guru piket, KBM dan guru piket yang menyambut kehadiran siswa, kehadiran dan kepulangan. Ini masih aja banyak ya, sudah mulai ada perubahan lah ya. Cuma masih aja ada yang seharinya itu cuma 2, cuma bertiga, kan harusnya ada 5 minimal. Ya Bu Dwi ya minimal 5 orang ya. Ada yang 6 malah tuh, ada yang 7 tuh malah.
minimal 5 ya kan sehari. Cuma kan ada yang 6, ada yang 7. Cuma kan ini kalau cuma 2, cuma 3, berarti kan cuma separuh. Cuma separuh. Ya. Mulai nanti setelah habis ujian, bukan setelah habis ujian pun harus ada yang menyambut siswa pagi. Karena kan semua guru harus hadir. Ngawasnya kan satu hari berdua ya. Satu ruangan berdua ya. Iya, berarti semua guru hadir. Ya. Saya mau lihat mulai hari Senin coba nih yang menyambut. Kita masuk seperti biasa walaupun di jadwal berapa? Jam 8 ya. Kita masuk seperti biasa PTM, nggak boleh hilang. Upacara pun kalau perlu diadakan di hari Senin karena untuk menumbuhkan rasa nasionalisme. Karena saya lihat setiap lagu dinyanyikan aja Indonesia Raya, ini anak masih aja ada yang main bola, masih ada yang jalan-jalan ke kantin. Jiwa ininya belum ada, jiwa nasionalismenya belum ada. Bapak Ibu guru pun saya lihat masih ada yang bercanda-bercanda. Saya ya bukannya ini ya, saya walaupun sendirian di ruangan saya berdiri, tetap saya nyanyi. Ini saya lihat dari CCTV, ada yang bercanda-bercanda guru. Ada yang duduk aja. Ini kan ada CCTV tuh, saya bisa lihat. Ya mana gitu. Gimana anak-anaknya mau berubah? Ini Bapak Ibu gurunya aja nggak mau, nggak cinta, nggak punya rasa nasionalisme yang tinggi. Padahal paling berapa menit sih? 3 menit ya nyanyi Indonesia Raya ya. Nggak ada lebih dari 5 menit. Cobalah sikap sempurna. Kalau Bapak Ibu pergi atau ke manalah ke pusat-pusat, ke bank aja nggak usah jauh-jauh ya. Itu mereka semua berdiri tuh. Satpamnya kalau ada tamu, Pak, MPP tuh, Mall Pelayanan Publik juga jam 10 ya, jam 10 dia mah. Berdiri, saya disuruh berdiri, disuruh tahan dulu Pak, Indonesia Raya dulu Pak, berdiri, sikap sempurna, berdiri. Semua kita pun begitu di sini di sekolah gitu. Siswa, ya guru piket, kalau ada anak-anaknya ini tegur. Nah, Indonesia Raya. Yang lagi di dalam kelas lagi ngajar berdiri semua nyanyi. Kan dilihatnya enak nanti, biar Pak Humas publikasinya tuh enak. Kemudian guru piket, ya kalau lihat ada security nggak masuk, tolong dibantu gerbang dipantau. Jangan ada anak kelayapan keluar pakai motor. Ya. Iya, ini karena mungkin nggak ada yang jaga di gerbang, anak keluar pakai motor nggak izin. Ya kan? Ada kalau terjadi sesuatu, siapa yang disalahin? Kalau misalkan jatuh dari motor, pada saat KBM, sekolah lagi aja yang disalahin. Ya kan? Sekolah yang disalahin. Ya, jadi nanti guru piket, kalau tidak ada security, tolong bantu satu ya di sana. Ya, di meja piket satu. Jangan di dalam ruang guru terus. Guru piketnya kan ada 3. Kalau security nggak ada, satu di sana. Bantu pantau. Ya, kemudian kalau pagi ya kan bantu menurunkan anak-anak tuh guru piket dari lantai 3, lantai 2 harusnya sih wali kelas. Cuma kan wali kelas udahlah ya. Mana lagi tuh? Tolong piket ini kita punya piket KBM sehari 3 orang. Ya, tolong dibantu kalau security kita lagi nggak ada. Kita memang kewalahan security ya sampai Dedi aja tuh gantiin jadi security. Harusnya yang jadwal sekarang kan Nobon. Bapak Ibu tahu sendirilah siapa si Nobon, ya kan? Saya sudah nggak bisa ngomong sama beliau, ya. Saya sudah datang ke rumahnya, sudah pembinaan sama Pak Yani, ya. Nah, Nobon ini kan tenaga outsourcing, tinggal nanti saya lapor ke perusahaannya, ke
ke perusahaan tempat Panobon itu digaji. Biar nanti outsourcing tersebut yang negor ke Panobon. Ya. Cuma saya minta tolong nih dari Bapak Ibu yang piket, tolong kalau Pak Nobon nggak ada gantian ke situ. Nah, kontrol, bantu ya kita kolaborasi untuk memantau anak-anak agar tidak ada yang keluar pada saat KBM. Makanya tadi saya inisiatif, udah gembok aja lah supaya nggak ada anak yang keluar karena nggak ada satpamnya. Kayak Bu Iyo tadi mau masuk nggak bisa karena kan digembok. Ya, iya sama saya. Nanti saya mau beli gembok sendiri biar nggak ada yang bisa buka. Security juga nggak saya kasih aja ntar. Kalau pas udah bel bunyi mah 745 saya sendiri yang gembok. Ya, iya 745 645 645 itu udah toleransi loh Bapak Ibu ya. Harusnya kan 630. Saya toleransi 30 menit 15 menit ya. Jadi itu Bapak Ibu ya, tolong sekali lagi kolaborasinya. Kemudian yang berikutnya, hari Sabtu. Ya, hari Sabtu memang terus terang saya juga agak sedikit tidak enak memberikan tugasnya. Cuma kan itu surat edarannya langsung dari kementerian, bukan dari dinas lagi. Ya kan? Mewajibkan, bukan mewajibkan, mewajibkan ya. Mewajibkan sekolah harus mengadakan upacara. Ya, upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional yang kan kebetulan bertepatan tanggal 2 di hari Sabtu. Hari Jumatnya libur lagi tanggal merah. Udah bikin males aja tuh. Iya, kejepit tuh. Udah bikin males aja tuh ya. Cuma nanti akan ada absen event. Jadi kalau Bapak Ibu nggak absen event di sekolah, tidak melaksanakan, ada absen event ya. Nanti sekolah juga akan ada absen manual ya. Jadi Bapak Ibu nanti absen itu yang nanti dilaporkan siapa yang nggak hadir ya. Itu ya. Jadi hari Sabtu kita sama-sama upacara, kemudian sehabis upacara kita istirahat sebentar, kemudian kita bersih-bersih nanti bareng-bareng dengan orang tua komite ya. Liwetannya sudah disiapkan ya, jadi nanti ada liwetan juga ya dari komite ya, kerja bakti. Habis itu kerja bakti makan tuh sama-sama ya. Nah untuk panitia nempel nomornya di hari Sabtu, sekalian kerja bakti bersih-bersih ya. Nanti dibikin surat edaran sama Pak Yani. Kelas 9 itu pengurus kelasnya hadir, ditambah kader adiwiyata untuk membersihkan kelas. Setelah itu tempel kelas-kelas kelas 9 ya. Kelas 7 kelas 8 wajib hadir ya. Kelas 7 kelas 8 wajib hadir, kelas 9 hanya pengurus kelasnya saja yang hadir. Nanti dibikin ya sama kader adiwiyata. Nanti suratnya dibikin sama Pak Humas hari ini. Tolong nanti di-share ke orang tua. Ya itu saja informasi yang mau disampaikan. Silakan ada saran atau mau disampaikan. Oh iya, sama sekali lagi nih, nanti juga himbauan untuk larangan membawa sepeda motor nanti akan dibuat juga sama Pak Ustadz. Bapak Ibu tolong tekankan kembali ya bahwa siswa itu dilarang membawa kendaraan bermotor roda 2, apalagi roda 4. Nggak ada parkirannya. Ya roda 2 sih ada parkirannya ya, cuma bukan ke situ maksudnya. Khawatir di sana kan dia naruh motor nggak dikunci stang ya, karena sama singkohnya nggak boleh karena mau dirapiin takut susah. Nah itu kan enak tuh buat maling ya kan. Nanti kalau kehilangan yang disalahin siapa? Sekolah, walaupun parkirnya bukan di area sekolah. Cuma apakah security sekolah harus ngawasin motor siswa? Kan enggak, bukan tugas. Tanggung jawab sendiri itu mah, namanya hilang. Ya, cuma kan lagi-lagi pasti sekolah diinterogasi. Emang nggak ada edarannya nih, himbauannya, siswa nggak boleh bawa motor. Nah, kalau kita nggak punya edarannya, nggak punya himbauannya, kayaknya dulu ada ya, kita udah pernah bikin ya. Pernah bikin, ada di situ, tata tertib. Dilarang membawa kendaraan. Ya. Nanti dibikin sama Pak Humas ya, Pak Humas nanti bikin lagi. Bella dibantu, timnya Bu Pak Aib nanti dibantu ya, bikin itu surat himbauan.
Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi tolong bagi Bapak Ibu wali kelas yang mengetahui bahwa siswanya bawa motor, tolong dihimbau lah ya. Kalau kamu motornya hilang, jangan nyalain sekolah. Istilahnya tanggung jawab sendiri. Hah? Iya, tanggung jawab sendiri-sendiri lah. Mana ini sekolah punya duit untuk ngalangin. Harusnya ada sanksi ya kan, cuma kalau yang namanya sanksi untuk bawa kendaraan kan harus kan polisi, bukan kita. Kita mah paling poin aja, nanti tambahan poin gitu aja ya. Iya, nanti kita kasih poin aja ya terkait siswa yang bawa motor, itu poin aja nanti ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyain Bu Uni? Putih biru upacara, tapi bawa kaos olahraga buat salin ya. Gurunya pakai PGRI ya, tapi bawa salin juga. Kerudungnya PGRI hitam ya, hitam lah berarti ya. Oke, ada lagi? Ya Bu Dwi, ada yang mau disampaikan? Hari ini hari Rabu ya Bapak Ibu, seperti biasa nanti ya hari biasa dan kita mau lihat sejauh mana progresnya, kalau ada kendala sama-sama. Saya juga itu kan satu folder itu banyak orangnya, dibagi aja, maksudnya kasihan kalau yang numpuk ke dia semua. Itu misalkan ada yang numpuk, misalkan ini mah ya, saya nggak tahu. Misalkan ada yang numpuk di satu orang, tolong ya dibantu, saling dibantu temannya, karena ini bukan kerjaan satu atau beberapa orang, ini kerjaan satu warga, satu sekolah. Berarti artinya warga sekolah yang ada di situ, mulai dari anak-anak sampai orang kantin juga, apalagi bapak ibu guru gitu ya. Supaya nanti saat penilaian di bulan Juni kita tidak repot, apalagi bagian administrasi terutama ya, kan yang akan kita bahaskan nanti atau yang akan kita laporkan kan progres administrasi gitu. Kemarin disampaikan saat pembinaan itu nilai minimal itu untuk adiwiyata mandiri jumlahnya 95. Kalau adiwiyata kota itu masih 70. Ini 95. Artinya ayo ya, bisa semangat. Ya, kita sedang berusaha semangat, gitu kan ya. Amin ya, kalau udah 100. Kita sedang berusaha. Pokoknya kan kalau usahanya maksimal, urusan nanti lulus atau tidak kan kita udah maksimal, udah berusaha maksimal, berusaha dan berdoa. Itu ya bantu doa di Mekah ya, Mekah dan Madinah. Ya, iya, boleh bantu. Insya Allah gitu. Yang penting kerja timnya jangan lupa gitu ya. Tolong saling bekerja sama, saling membantu. Ini ketua juga bukan cuma nyuruh doang, enggak, sama ya. Banyak yang dikerjakan juga gitu ya. Tapi hadiahnya Bu Neneng tuh, kalau kita lolos, Bu Neneng pulang dari Mekah, wah lolos adiwiyata. Pas tuh sebulan, bulan Juni. Iya kan? Ya seperti itu. Jadi walaupun ya kemarin udah sempat rapat hari Senin, nanti kita lihat progresnya. Kalau Bapak Ibu cepet gitu kan, ya kita juga nanti pulangnya ya sesuai dengan jadwal. Kalau ada kesulitan boleh nanti disampaikan. Kalau kita nggak tahu nih misalnya ya, kan Ibu Bapak misalnya nanya ke saya pun nggak tahu, kita tanya aja ke grup, kan ada Pak Mahmudin. Beliau di Japri pun langsung jawab sih. Walaupun jawaban singkat-singkat, boleh, iya silakan gitu. Sesuaikan gitu, jawabnya memang singkat. Karena saya ketika nanya terus saya ada, boleh nggak seperti ini Pak? Ya jawabnya pasti kan cuma boleh apa enggak gitu kan. Itu sih. Itu aja Pak untuk yang adiwiyata tambahannya. Ya, makasih. Ya, boleh, Bu Haji. Ini mah hanya sekedar mengingatkan ya Bapak Ibu wali kelas. Saya setiap hari itu setelah KBM selesai, saya selalu mantau ke tiap kelas ya. Kadang-kadang masih ada kipas angin yang masih nyala, kemudian lampu ya, lampu yang masih nyala. Akhirnya saya matiin gitu ya. Nah itu sering setiap hari itu ada aja, nggak pernah mulus gitu.
tolong ya. Kalau ini hanya mengingatkan saja nanti ke para murid wali kelasnya ya. Iya, gitu. Mungkin itu saja. Oh, tuh satu lagi gitu kadang-kadang saya suka menemukan juga ya, piring, gelas, kantin masih berserakan di kelas gitu. Nanti tolong diingatkan lagi kalau setelah memakai langsung aja dikembalikan ke kantin pedagangnya. Ya, terus sampah juga sama. Saya minta sampah itu dipakai plastik saja dulu ya, diambarin plastik, nanti biar dibuang itu ke tempat sampah pembuangan terakhir sementara ya. Pakai plastik, jadi nggak berserakan di sana. Kadang-kadang kalau udah berserakan, kasihannya para OB itu selalu dirapihin lagi gitu. Itu saja mungkin Bapak yang saya sampaikan. Terima kasih. Makasih Bu Haji. Mungkin kita cari solusi terkecilnya dulu ya. Nanti Bu Haji tolong catat kalau Bu Haji keliling lagi kelas mana yang istilahnya kipas anginnya masih nyala, lampunya masih nyala. Besok ya lapor ke saya. Kita lihat guru yang terakhir ada di kelas itu siapa. Ntar saya panggil gurunya. Berarti kan gurunya nggak ngingetin. Ya. Jadi nggak ke wali kelas lagi. Jadi guru yang terakhir di jam itu kalau kipasnya masih nyala, lampunya masih nyala, nanti saya panggil. Tuh ya Bapak Ibu ya, saya udah kasih tahu nih ya. Kita jaga sama-sama ya adiwiyata kita. Buat apa kita cuma gelar doang adiwiyata, tapi kebudayaannya kita nggak ada. Budaya adiwiyatanya nggak ada, budaya hemat energinya nggak ada. Ya, ngapain cuma predikat doang. Yang diperlukan perilakunya, ya Miss ya. Yang diperlukan tuh perilakunya, perilaku kita nih. Ya, perilaku budaya kita. Itu mah kan adiwiyata cuma wadah doang, casingnya doang lah ibaratnya. Tapi kan kita perilakunya. Ya, kadang nih ya, kalau habis ngumpul di lab juga tuh, ya kan lagi pada habis ngerjain SKP atau apalah, ya kan lagi bikin kinerja tuh saya lihat komputer menyala aja tuh, sampai pulang nggak dimatiin. Itu aja budaya ibu-ibu semua tuh. Iya. Nah, kan nggak ada yang bisa matiin sih, shutdown. Ajarin nanti Bu Ika, Bu Dewi, Bu Ika. Ini kita guru IT banyak. Iya, Bu Nika. Nah, ya nanti ajarin, pilihan tutorialnya. Ajarin ya. Itu ya Bapak Ibu ya. Berhubung bel istirahat sudah selesai. Berhubung bel istirahat sudah selesai, silakan Bapak Ibu melakukan aktivitas seperti biasanya. Sekali lagi, saya mohon kerjasamanya, kolaborasinya. Mohon maaf jika memang pembicaraan saya seperti ini. Ya, Bapak Ibu udah kenal saya kurang lebih 15 tahun. Ya, ada yang 20 tahun mungkin. Ya, harusnya sudah tahu, sudah paham kalau saya emang orangnya seperti ini. Ya, saya nggak bisa ngomong ngalor ngidul dulu, baru ke inti. Saya langsung ke intinya. Ya. Tanya Pak Yani itu. Ya. Mungkin itu sekali lagi mohon maaf jika boleh. Berapa, Pak? 6.45. 6.45 itu gerbang udah Itu kunci, saya ngunci. Sampai jam berapa nggak ada sampainya? Nggak ada sampainya. Ya, terserah saya yang buka. Ya. Kunci saya yang pegang. Biarin. Nah, selama security-nya belum ada. Nah, bisa aja nanti saya kasih Dedi suruh buka atau saya kasih guru piket. Yang jelas itu gembok harus selalu terkunci. Nanti kan PTM gini, kalau pas PTM selesai nanti saya buka terus saya gembok lagi. Gitu. Ya, pokoknya gini. Kan kemarin juga sudah berlaku seperti itu. Jam 7 dikunci, setelah PTM dibuka, masuk, dicatatlah tuh yang telat-telat. Termasuk Bapak Ibu guru yang telat, nanti dicatat. Telatnya sudah berapa hari, sudah berapa kali, nanti dicatat. Nanti kalau Bapak Ibu guru telat terus dalam seminggu misalkan ya, telatnya 3 kali, nanti ada pembinaan kepala sekolah. Kalau dari kepala sekolah masih begitu juga, saya pembinaan ke pengawas masih begitu juga, saya lapor ke GTK dinas, ya kan itu prosesnya gitu ya. Ya sesuai yang di sana ya, sesuai yang di running text, jamnya lihat situ ya. Yang di gerbang
Lebih lambat kan? Nggak apa-apa, kan lebih enak tuh. Nanti iya nanti saya bilang minta sama OSIS yang piket ya berdasarkan yang di sana gitu ya. Nah sekarang jam Bapak Ibu silahkan samain sama yang di sana di running tag ya. Ya terserah pokoknya kalau mau lambat mah. Pokoknya kan enak ono lebih lambat. Iya, jangan sengaja. Yang ini berapa running tag yang di sini? Enggak kan kita ada running tag 2 nih. Coba yang di sini. Oke. Sekarang gini ya. Running text itu jamnya sesuai dengan jam internet. Nanti tinggal saya sinkronkan lagi yang di sana. Yang kita di sini juga kan ada running text juga di atas meja piket. Ada jam juga. Ya, nanti saya sesuaikan. Oke ya. Pokoknya patokannya jam running text yang di sana. Ya. Nanti saya suruh Pak Herul jamnya samain sama running text yang di sana biar dia keluarnya sesuai. Gitu. Ini mana pembina OSIS-nya juga nggak ada. Ya. Iya, sengaja. Itu 2 cukup. Makanya pintunya harus selalu tertutup. Ya, pintunya harus selalu tertutup. Ini panas karena orangnya kumpul. Kita kalau udah masuk kelas dingin. Dah ada lagi yang mau tanya? Udah lewatnya banyak. Udah ya, cukup. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.